Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Palangka adalah tradisi kematian dan pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah. Tradisi ini melibatkan prosesi kompleks dengan penyembelihan hewan, tarian, dan nyanyian yang mengiringi pemakaman. Palangka bertujuan untuk menghormati roh yang telah meninggal dan memastikan mereka mendapatkan perjalanan yang baik menuju alam baka. Ritual ini mencerminkan kepercayaan masyarakat Kaili tentang kehidupan setelah mati dan penghormatan kepada leluhur. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah, sekaligus saya Anti pamit. Terima kasih, sementara ada rekan saya Richard yang akan temani dari pukul 11 hingga jelang pukul 18 sore nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Sulawesi Selatan.
kajamengan dan aku mindrana nulalean kalengku kukana tumi bulan nyawa nuna kule bangga galanji pale tambaga mapa salasa sayuman nake rimina sangku nupasalasa panranduanku herona kodo pak mainu dusare timbun talasaku mabatu mami ri barambangku ku alu ane pamarisinku herona kodo ri pangiranmu nyawanu lapala dudu nyawanu lapala dudu nyawanu lapala dudu Mau punya single seperti Maria Pudesa Pernah berjuang atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainisuannya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di area digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. 7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet disebut Nascondino World Championship yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Senang sekali Sari Batang Malabiriku. Nagi Richard Ferdinand hadir kembali di hari Sabtu. Kita sekarang sudah di part 2. Saya menemani dari jam 11 siang ini sampai di jam 6 sore nanti. Dan 1 jam ke depan sekarang sudah di pukul 11. Kita akan hadirkan program Sudah di Nusantara Siang. Ada program UMKM. Sahabat baik saya, narasumber kami ini beliau datang dari salah satu tempat yang bisa dikatakan ini surganya makanan dan kue. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kakak Marwah sehat ya? Alhamdulillah. Susah nggak tadi cari dari Makassar Kakak? Alhamdulillah aman-aman. Aman ya? Lancar. Gak ada macet-macet ya? Tidak ada. Gak ada hujan, gak ada ojek, gak ada becek. Mungkin karena sudah agak siang. Oh iya. Oh iya. Lalu lintas lancar. Oke, lancar jaya Kakak ya. Lancar jaya. Oke. Kakak sehat ya? Alhamdulillah. Oke, kita bertemu kembali tentunya di program UMKM Mindset Entrepreneur. Nah, aduh ini temanya sesuatu banget gitu Kakak ya. Ya, Kakak boleh cerita dulu ini dari awalnya. Ini aku mau tanya, aku penasaran sekali. Kalau sahabat-sahabat kami sebelumnya ketika Kakak Richard tanya ke mereka, Kakak hobi masak, mereka bilang hobi makan. Sama juga dengan aku hobi makan. Yeah. Mohon izin Kakak boleh cerita dari awalnya ini seperti apa ini? Memang dari kecil memang sudah jago masak kah atau bagaimana? Iya. Kalau dibilang jago masak sih, saya justru nggak tahu masak. Oh. Cuma kan saya masak air aja hangus. Ya, cuma ini yang kebetulan sekarang lagi menjalankan usaha ini, kuliner ini dia kan lebih ke makanan-makanan ringan. Sekarang ini kalau yang sekarang lagi rutin diproduksi di rumah itu bolu rampah. Waduh, itu sejuta umat itu makanan sejuta umat bolu rampah. itu. Cuman sekarang produksinya itu dalam kemasan-kemasan yang mini, jadi kita distribusinya itu ke kios-kios, ke toko-toko, ke warung-warung kecil-kecil gitu. Kakak boleh lebih ini enggak? Maksudnya kemasan mini itu maksudnya yang gini. Kan itu kan bolu rampah dia kan ini ya. Yang biasanya kan orang orang sudah terbiasa dengan bolu rampah yang besar gitu ya. Baunya sampai di sini loh Kak. Iya, kita pakai. Ada yang nanya ini itu rampah kan? Saya alhamdulillah live setiap hari di TikTok. Waduh, oke deh nanti kita. Ya boleh di follow. Oke, nggak apa-apa follow aja. Sebut aja Kakak. Marwah Beauty Care. Kenapa ada Beauty Care-nya? Karena kebetulan sekarang lagi menjalani 2 bisnis. Yang kuliner itu, yang cemilan-cemilan, makanan ringan, dan sekarang kebetulan ada beauty care di rumah gitu untuk teman-teman perawatan treatment gitu. Jadi nama TikToknya Marwah Beauty Care. Iya. Jadi catat ya, Marwah Beauty Care. Nah di itu. TikTok. Jadi live setiap hari alhamdulillah. Itu jam berapa itu Kakak? Setiap produksi kita kan mulai produksi jam-jam 6, jam 7 itu saya sudah live saja. Jadi waduh. Ya, jadi beda ya ternyata. Kalau kita live-nya itu pada saat produksi, itu penonton lebih ada effortnya ke kita gitu. Daripada kita cuma duduk ngobrol,
yang nonton cuma 1, 2. Oke. Tapi kalau kalau sementara produksi mereka penasaran gitu, ini lagi ngapain. Jadi penontonnya itu sampai 100, 200 luar gitu. Iya, jarang lah di bawah 10 gitu. Nanti boleh cerita itu kakak ya, yang beauty care-nya ya. Nah, boleh. Sekarang kita ke kuenya dulu. Ini ya, kok yang mini-mini itu ya. Kepikiran kok. Iya, jadi begini, usaha ini sebenarnya sudah saya jalankan dari 2016. Tapi bukan di Sulawesi Selatan. Saya sebelumnya kakak di mana nih? Di Ternate. Wah, aduh. Oke. Kita beda-beda tipis. Aku dari Ambon. Oh, Ambon. Ya. Jadi saya Ternate tuh ini ya, maksudnya terkenal dengan ini ya kuliner-kulinernya yang sadap ya. Kuliner khas gitu ya. Jadi saya kebetulan pernah merantau di sana. Berapa lama kakak di sana? 9 tahun. Pas Lumayan. COVID balik. Oke. Kita harus kembali ke kampung pada saat COVID saat itu karena nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ya jadi usaha itu sudah saya rintis di sana dari 2016. Jadi peralatan ada gitu kan. Maksudnya ini kue ya? Iya, bolu rampa itu. Dan saya memproduksi di sana kurang lebih hampir 20 produk yang oleh-oleh khas Ternate di sana saat itu. Jadi sudah ada alat apa. Jadi pas COVID saya pulang ke Makassar. Kebetulan saya asli Selayar. Saya pulang alat-alatnya dibawa juga gitu kan, alat-alatnya dibawa. Tapi jauh beda dari daerah laut ya. Iya, jadi kan ininya hampir sama. Kalau di Ternate ada kayu manis di ini juga kan ada bagian Ternate. Iya, Makassar. Jadi kembali ke kampung halaman. Tapi setelah COVID itu saya tidak langsung kembali memproduksi. Kebetulan kemarin 2 tahun terakhir itu kemarin saya dipercaya jadi konsultan bisnis di salah satu perusahaan selama 2 tahun. Tahun lalu baru saya resign, baru saya fokus lagi untuk membangun lagi gitu karena jiwa saya itu jiwa UKM gitu. Nggak bisa gimana ya, saya kayak terpanggil walaupun udah terkubur. Tapi meronta-ronta gitu. Jadi saya memberdayakan juga UKM punya komunitas UKM juga, Mizala Planner namanya. Ya Mizala itu kayak payung gitu ya, artinya Mizola dalam bahasa payung. Jadi kayak memayungi punya komunitas. Jadi kita sering sharing gitu. Gitu. Nah itu aku tertarik gitu, kok bisa di ukuran mini itu gimana cerita? Iya, ini sebenarnya sudah saya bawa di meja untuk saya bawa ke sini, cuma karena saya takut telat tadi buru-buru tidak ke bawah lah ke sini. Tapi next saya bakalan jalan-jalan ke sini lagi bawa itu. Jadi dia dibungkusnya itu packingannya kecil-kecil 1000-an untuk kita titip di. Tapi maksudnya bentuknya sama seperti yang besar itu ya? Dia kalau yang kecil itu segitiga. Segitiga. Emang banyak sih di Makassar ini karena rata-rata rumah produksi itu hampir berapa rumah produksi ya kalau di Goa itu 20-an lah rumah produksi ya. Dan kebetulan masih keluarga-keluarga juga. Gitu. Jadi kita itu satu resep kayaknya. Asik. Cuma begitulah beda tangan, beda rasa. Kok bisa? Nah itu yang sampai sekarang itu masih menjadi, aku mau diizin kakak ya, itu masih menjadi sesuatu yang misteri gitu. Iya, beda tangan, beda rasa ya. Gitu ya. Resepnya itu sama karena kebetulan saya dengan sepupu sharing gimana nih supaya ini alhamdulillah. Misal aku punya telur 10, kakak punya 10, aku punya 1 kilo ini terigu, saya juga punya. Tapi kok nanti hasilnya beda gitu ya. Iya, beda tangan. Jadi kami itu dari dulu tidak pernah namanya pelit resep. Tidak pernah pelit resep. Bahkan maksudnya ini turunan dari orang tua atau gimana nih? Iya, jadi dari resep ini dari keluarga yang punya usaha itu dan alhamdulillah di-sharing ke saya juga. Gitu di-sharing ke saya dan mereka tuh nggak pelit resep juga gitu. Nah, itu mungkin berkah itu kan. Iya, berkah karena apa? Jadi kita nggak pernah takut nanti kalau saya bagi resepnya ini nanti usaha saya disaingi itu enggak. Kita nggak pernah. Kan ketakutan itu, tapi itu manusiawi juga kakak ya. Oke. Itu kalau kita pemikirannya sempit. Betul. Tapi kalau kita berpikir rezeki kita kan sudah tertakar, tidak akan tertukar. Jadi saya setiap hari yang live di TikTok itu saya bagikan resepnya tiap hari ke puluhan bahkan ratusan orang dan itu setiap hari mereka DM di TikTok. Alhamdulillah Kak udah bikin ini hasilnya gini. Jadi macam-macam ya. Makanya saya bilang beda tangan, beda rasa. Dengan resep yang sama mereka itu lapornya ke saya
beda-beda. Kemarin ada yang bilang, wah Masya Allah enak sekali saya jual misalnya 5 ribuan satu picis. Oh, alhamdulillah Kak. Ada yang bilang, Kak kok aku jadinya bantet. Oke. Nah Kakak sebelum lanjut lanjut, yang seperti begini ini kan sesuatu yang bisa dikatakan bahwa mungkin Kakak termasuk orang-orang yang punya jiwa besar gitu Kakak ya, untuk bisa sebenarnya ini rahasia loh kita. Ini kan ini kita ya. Tapi maksudnya dengan tadi pernyataan Kakak bahwa ya udah rezeki itu Tuhan udah atur dan dia tidak pernah tertukar. Tapi justru di situ sisi kuatnya Kakak loh sebenarnya. Iya. Itulah kita ini mindset entrepreneur itu kembali ya ke topiknya mindset entrepreneur itu bukan cuma di mana kita komitmen jadi pengusaha kemudian kita konsisten dengan proses yang kita jalani, bukan, tapi di mana kita jadi entrepreneur tapi yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan cuma dalam hal omset yang kita pikirkan, bukan. Jadi mindset ini yang harus kita luruskan kembali. Banyak di luar sana mindset entrepreneur adalah bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur dengan fokusnya keuntungan, profit aja gitu, profit dalam hal finansial aja gitu. Tapi di sini kita rubah mindset itu menjadi kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Begitu. Walaupun contoh orang itu ada nih kemarin contoh orang Maros. Maros kan masih deket-deket Makassar. Kalau saya mikirnya, waduh, kalau saya ngasih resep saya ke Maros, nanti dia usahanya gede, nanti saya ditanyain. Tapi nggak ada kepikiran seperti itu, nggak ada. Ada yang kemarin di daerah mana lagi, di daerah Makassar. Bahkan dia sampai terharu dan nangis di DM. Kenapa? Karena usaha ini adalah usaha yang dijalankan almarhum orang tuanya pada saat beliau masih kecil. Tapi dia lupa minta resep ke orang tuanya. Itu. Iya. Dia bilang, Kak, saya lihat kakak live dan kakak membagikan resep, saya terharu, saya nangis. Setelah sekian lama ya. Ya karena saya katanya saya lupa minta resep ini ke almarhum mama. Dan ini adalah usaha orang tua saya dulu, sampai orang tua saya bisa beli mobil, sampai orang tua saya bisa beli rumah, dan saya lupa resepnya. Dan ketika saya minta resep dan kakak berbagi, dia kayak, apa benar ini saya dapat resepnya? Dia praktek, kemudian dia kirimkan fotonya, itu dia kirim emoticon nangis. Dia saking dia merasa akhirnya saya dapat resep ini dan kayak dia mimpi katanya, kok bisa saya dibagikan resepnya, sementara kan kalau mungkin pengusaha lain mungkin berpikir 1000 kali. Gak apa-apa, belak-belakan aja Kakak. Kok bisa saya, ya nggak apa-apa. Bahkan ada yang komen-komen biasa di live itu, Kak ini beneran dibagikan resep, ya nggak apa-apa. Sama loh Kakak, maksudnya gini, aku nggak apa-apa kita sharing ya. Jadi biasa kan orang tanya nih, kan aku juga maksudnya privat nyanyi gitu. Kakak Richard ini kalau ini berapa gini? Aku bilang aku free gitu. Masa? Padahal sebenarnya mereka bilang bahwa kakak itu kan ilmu yang kakak dapat itu kan tahunan ya, nggak sekarang ya sampai maksudnya udah kemana-mana gitu. Aku bilang nggak, karena memang mungkin tanaman dari orang tua ya, mungkin tanaman dari orang tua bahwa sebisa kamu membantu, sebisa kamu menolong, lakukan itu dengan hatimu. Karena karena gini Kakak, aku nggak pernah khawatir gini. Ketika misalnya aku berbagi 1, Tuhan kasih 3, aku kasih 3, Tuhan kasih 5, gitu kan. Jadi ketika orang tanya, Kakak gimana ya supaya suaranya gini. Seperti Kakak tadi bilang, aku nggak pernah pelit ilmu. Jadi apapun aku bagi. Jadi ketika teman-teman yang lain akhirnya dari mulut ke mulut kan, ya aku punya teman loh dari Makassar, Kakak Richard. Anaknya usia berapa? Oh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ajak aja ke sini. Kakak ini gimana? Enggak, aku free. Aku yang penting bagaimana aku bisa membagikan ilmuku, bagaimana itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa bagi mereka, bagiku itu udah cukup. Wah, keren. Oke. Nah, lanjut lagi Kakak. Nah, jadi akhirnya ketika misalnya berbagi dengan mereka, apa yang maksudnya yang sebagai seorang entrepreneur dari ini mohon izin Kakak, dari hati kecilnya Kakak gimana? Saya pengennya bukan cuma saya saja yang bisa punya usaha. Kemarin itu ada yang DM lagi saya, satu orang. Dia bilang saya janda Kak, suami saya baru meninggal setahun, dan alhamdulillah saya sudah lama cari usaha, nggak tahu mau usaha apa. Ini dengan dia nonton di live. Dia nonton di live. Nggak sengaja ya? Nggak sengaja nonton live, dan saya kan jelaskan di live kalau ini dia modalnya minim. Artinya siapapun bisa memulai hanya dengan tepung 1 kilo.
Ya, dengan tepung 1 kilo harganya mungkin modalnya nggak nyampe 50.000, kita bisa putar usaha ini dengan resiko yang rusak sedikit. Karena saya kasih resep bagaimana tipsnya supaya kue ini bisa tahan sampai 4-5 hari, sehingga kita, karena kalau yang namanya kue-kue basah kan tahannya cuma sehari. Betul. Kalau nggak habis dititip misalnya ke penitipan nggak habis kan rugi. Kalau taruh di kulkas juga udah nggak layak untuk kita jual besokannya gitu. Tapi kalau ini dia bisa tahan 5 hari, dan ini bisa kita titip selama masih ada kios-kios kecil di sekitar rumah kita. Itu adalah aset kita, saya bilang. Itu adalah aset kita gitu. Jadi ibu ini bilang, Kak, saya 1 tahun suami saya meninggal, saya nggak tahu mau buat bisnis apa. Alhamdulillah Kak, ini udah jadi, saya udah praktek dan jadi. Bismillah, saya mau buat jualan. Itu tuh melebihi omset miliaran buat saya. Itu kepuasan gimana ya? Saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata loh. Kalau ada orang yang dengan resep yang sederhana ini tapi mereka bisa melanjutkan hidup, wah itu tidak ternilai harganya. Itu satu kepuasan dalam diri saya yang saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata di sini. Itu. Maksudnya mau pakai tulisan atau gambar atau warna apa gitu ya untuk mengungkapkan bagaimana? Iya, dan itu setiap hari itu pasti ada DM yang masuk. Ya, dan Kakak melayani itu? Iya, DM yang masuk. Yang satu cerita, Kak, aku udah mulai jual. Jadi saya bilang gini, jangan dimahalin harganya, karena kan modalnya kecil. Yang penting orang suka, jual aja. Kak, aku jual kan. Kalau punya aku itu Kak, ada yang harganya yang saya kasih kenari itu yang 2.500 per pieces. Ada yang 1.000-an. Saya bilang kalau bisa jangan jual mahal. Yang penting orang suka dulu. Oke Kak, aku jual 35.000 habis katanya. Yang satu resep itu kan satu adonan habis. Itu tuh saya sampai speechless gitu mau jawab. Masya Allah gitu kan. I'm speechless gitu. Iya, maksudnya alhamdulillah ada lagi orang. Jadi setiap saya bagi resep itu pada saat saya live, saya ngomong jangan cuma dicatat. Saya mau dicatat langsung dipraktekkan. Karena kalau ilmu, yang namanya ilmu, sebagus apapun ilmu itu, kalau nggak ada praktek, nggak ada action, itu pengalinya akan kembali ke nol. Ilmu itu adalah nilainya. Pengalinya itu adalah action. Dan memang itu saya alami juga itu kan. Walaupun udah di usia gini, tapi kita tetap harus latihan kan? Iya benar. Kalau nggak latihan, action itu adalah pengalinya gitu. Jadi ilmu ini udah bagus nih, contoh nilainya 1, ilmunya 1 dikali actionnya. Kalau nggak ada action 0, berarti hasilnya 0, karena pengalinya 0. Tapi kalau ilmu itu walaupun cuman setengah, tapi kita lakukan action banyak, pengalinya akan banyak. Gitu. Terus menerus gitu Kakak ya. Action itu adalah pengali dari ilmu. Gitu. Itu rumus yang saya buat sendiri. Gitu. Tapi akhirnya maksudnya itu berhasil ya? Ya, alhamdulillah itu pengali dari segala sesuatu dalam hidup kita itu adalah action. Teori nggak ada action, hasilnya 0. Betul. Gitu. Jadi maksudnya Kakak pekerjakan orang juga atau gimana? Alhamdulillah di rumah sekarang khusus untuk bagian produksi ada 2 orang yang membantu. Kemudian saya juga dibantu tim vendor juga. Saya kayaknya minta direkam supaya kakak yang vendor saya kirimin. Ya. Udah belum dipencet. Saya dibantu tim vendors juga sama Kak Abbas. Halo Kak Abbas. Salam kenal ya Kakak ya. Kak Abbas, jadi sukses Kakak. Kami bekerja sama, saya di bagian produksinya, Kak Abbasnya di bagian distribusi. Jadi Kak Abbas juga mempekerjakan orang, juga memberdayakan, dan saya luar biasa sekali dengan Kak Abbas ini. Beliau ini sebenarnya kalau dalam hal finansial beliau sudah berkecukupan, tapi beliau masih ingin memberdayakan orang, sehingga beliau bekerja sama dengan kami, sehingga memberdayakan orang untuk orang itu bisa bermanfaat lagi, bisa ada hasil gitu, berpenghasilan lagi. Luar biasa gitu. Nah, Kakak mungkin karena dari awal Kakak berangkat dengan dengan bagaimana caranya saya bisa membuat cahaya ya bagi orang-orang di luar sana gitu, sehingga akhirnya Tuhan juga mempertemukan Kakak dengan orang-orang punya hati besar. Ya akhir tanpa Kakak mungkin kan ada kan orang harus usaha dulu ya gini, tapi mungkin karena dari awal memang support dari keluarga, orang tua yang memang sangat istimewa, akhirnya Tuhan seperti ringan aja begitu mempertemukan Kakak dengan orang-orang yang gitu. Karena kita mindsetnya kembali lagi ke mindset gitu. Mindsetnya sebagai seorang pengusaha itu kita jangan mikir enaknya dulu.
nggak ada pengusaha yang langsung adonan itu nggak langsung jadi kue, nggak ada. Adonan itu harus diulek, diunyak-unyak gitu, itu sakit rasanya gitu. Jadi ini buat yang sekarang Proses lagi lagi mendengarkan ya, proses itu sakit. Tidak ada yang berproses nggak sakit gitu. Proses itu semuanya sakit, tapi ketika kita mampu menikmati rasa sakit itu dan melewati itu, ya kayak emas lah, gimana diproses emas itu kan ditimpa. Takkan terganti. Iya, tapi nanti pada saat dia sudah jadi emas gitu, nilainya abadi. Value-nya itu luar biasa gitu. Jadi memang untuk jadi seorang entrepreneur, pengusaha, mindsetnya itu satu ya. Kita harus berani gagal. Harus berani gagal. Berani gagal dulu. Kalau belum ada mindset berani gagal, jangan dulu deh jadi pengusaha. Berani gagal, tapi itu nggak mudah loh Kakak. Iya, harus berani gagal dulu. Iya, kalau kita jadi pengusaha terus yang di pikiran kita itu cuma langsung mau jadi sukses, jangan dulu deh. Coba-coba jadi pengusaha. Jangan dulu coba jadi, karena tidak ada yang berani mengambil. Tidak banyak orang yang berani mengambil resiko, berani gagal. Makanya tidak banyak juga orang yang sukses. Setuju kalimat itu. Saya setuju kalimat itu. Karena resiko untuk berani gagal ini susah. Susah. Makanya Anuja mau dulu takut-takut di awal. Maju saja dulu. Kenapa? Kalau ada yang bilang begini, aduh saya rugi, aduh saya bangkrut, aduh saya udah hitung-hitungan di awal. Ya produksinya misalnya begini. Sebelum kamu, orang-orang yang sudah duluan itu sudah mengalami itu. Jauh sebenarnya. Jauh. Coba seorang Sandiaga Uno, apa langsung sukses seperti itu? Beliau juga pasti pernah merasakan jatuh bangun. Nah, untuk bisa sampai ke tangga itu ya kita juga harus melewati itu. Ya jatuh ya bangkit lagi. Jatuh ya bangkit lagi. Bukan berapa kali kita gagalnya, tapi berapa kali kita bangkitnya lagi. Tuh, untuk bisa capai sukses. Jangan hitung gagalnya, jangan. Tapi berapa kali kita bangkit, kita jatuh terpuruk, bangkit lagi, bangkit lagi. Karena semua orang juga yang sukses pasti pernah mengalami itu. Ada di titik itu ya. Justru bersyukur kalau kita gagal atau kita jatuh atau kita kena tantangan atau kendala dalam usaha. Artinya kita sudah ada di jalan yang benar. Kita sudah ada di porosnya. Kecuali kita melakukan usaha nggak ada hal-hal yang kita alami, berarti kita belum jalan sebenarnya. Ya enggak. Kalau kita masih ada di zona nyaman, masih nggak ada tantangan, nggak ada ujian dalam usaha kita, sebenarnya kita itu belum mulai. Berarti kuncinya di kata ujian itu kan? Iya, kapan ada ujian? Contoh nih, orang yang berani mulai, contoh dengan memproduksi. Contoh saya simple aja, contohnya usaha saya mau ini deh mulai keripik pisang misalnya. Contoh. Sudah ada keripik pisangnya, tiba-tiba pisangnya ini waktu dibeli dia masih dalam keadaan yang mengkal ya. Besok kita produksi. Pas dibangun pagi ya pisangnya masak semua. Karena kita nggak bisa memprediksi waktu saat beli, kita nggak tahu bahwasanya pisang ini sudah siap masak sebenarnya. Apakah sudah dikarbit atau apa, kita nggak tahu kan dari pembeli. Pas bangun pagi kita prepare mau produksi ini pisang mau dijadikan keripik, udah kuning semua. Tak kudu kayak gitu ya lagunya. Kalau orang yang bermindsetnya bukan seorang entrepreneur, aduh, aku nggak bisa nih. Ternyata aku ditakdirkan bukan jadi seorang entrepreneur. Padahal itu baru di awal-awal ya. Di awal. Tapi kalau kita berjiwa entrepreneur, kita tidak akan fokus ke masalah. Fokus ke solusi. Asik. Ya, jadi masalah itu di mana-mana ada. Di mana-mana. Jadi setiap ada masalah, jangan fokus di masalahnya. Fokus di solusinya, gitu. Nah, ini sudah jadi pisang, udah masak. Diapain ini supaya kita nggak rugi? Ada dua pilihan. Pisang yang udah masak ini dijual dalam keadaan masak aja, ke tetangga kek, ke teman kek, di chat. Kan pasti ada. Ini kan masih bisa diolah. Itu yang pertama. Yang kedua, kitalah yang mengolah ini menjadi makanan atau kue atau apapun itu dan dijual kembali. Itu baru seorang entrepreneur. Dia mampu beradaptasi dalam keadaan apapun, dia langsung bisa ngambil solusi. Justru masalah bisa jadi solusi. Nah, kakak setuju enggak ketika kalau misalnya mungkin aku keliru, tolong kakak benarkan, ketika misalnya seseorang misalnya dia mungkin dari kecil ya, dia sudah jatuh bangun dengan masalahnya. Jadi ketika misalnya ada satu titik di mana ketika dia harus puncak dari semua masalah itu dia hadapi,
biasanya orang-orang yang memang mereka jiwanya dibentuk dari kecil dengan masalah itu, dengan berbagai tantangan itu, ketika ada suatu saat mereka harus di titik terbesar dalam hidup mereka ya, ketika ada sebuah peristiwa atau momen, biasanya mereka menjadi seorang yang real fighter begitu. Oke. Bener. Jadi makanya itu beda ya. Seorang anak, saya kasih gambaran seorang anak yang dibesarkan di kota dengan seorang anak yang dibesarkan di pedesaan. Beda pola pikirnya. Kenapa? Di kota kan semua serba ada. Kalau di desa kan semua harus berjuang dulu baru ada. Pasti akan beda pola pikirnya, akan beda karena yang dari pedesaan ini, contoh air harus ngangkat dulu dari sumur gitu. Jadi timba dulu. Kalau di kota kan tinggal pencet gitu. Jadi memang kalau yang dibesarkan di pedesaan itu dia lebih survive. Dimanapun dia, itu survive, dia lebih survive gitu. Kenapa? Pada saat mereka dibawa ke kota, enteng aja gitu. Tapi coba kita balik yang dari kota, akan mereka belajar juga karena setiap manusia itu pasti mempunyai kemampuan bawaan untuk beradaptasi. Yang dari kota juga akan mampu insya Allah, tapi mungkin butuh waktu. Makanya orang yang dibina itu yang dibentuk karakternya dengan ujian, tantangan, betul, real factor, betul, karena mereka karakternya sudah terbentuk menjadi seorang petarung ya. Jadi seorang pejuang. Jadi kalau kayak narasumber kita ini Kakak Marwa ini, jadi kayak dia itu udah siap gitu apapun. Justru kalau ada masalah bawaannya malah senyum. Kenapa? Karena masalah itu atau ujian itu berarti wah senyum lagi nih, ujian. Berarti kita mau naik kelas lagi nih. Iya. Kan sama kayak di sekolah. Kita kalau mau naik kelas ujian dulu nggak di sekolah. Jadi kalau pada saat ada ujian datang senyum aja, artinya apa? Oh berarti sudah saatnya nih saya ujian lagi. Allah mau ngangkat lagi nih derajat saya. Allah mau ngangkat lagi. Jadi setiap ada masalah senyum lagi. Udah nyampe nih sekarang. Levelnya udah nyampe nih. Ujian lagi nih yang datang. Gitu aja. Nah, kalau misalnya aku sebutkan satu kata ini ke Kakak, kira-kira gambarannya Kakak seperti apa? Kalau aku bilang keberhasilan bagi seorang Kakak Marwa tuh apa ya? Kalau menurut saya keberhasilan itu pada saat saya bisa bermanfaat untuk banyak orang, terutama yang di sekeliling saya, bisa membahagiakan keluarga, orang tua pada khususnya. Jadi kemarin yang bukan saya sesali sih, memang sudah takdir. Qadarullah itu ibu saya meninggal sebelum saya melihat ini. Jadi ibu saya meninggal itu pada saat lagi parah-parahnya COVID. Sementara kemarin itu alhamdulillah saya sudah bisa beli rumah sendiri itu setelah ibu meninggal gitu. Tapi saya saya yakin dimanapun ibu berada, ibu melihat saya dan pasti insya Allah beliau bangga melihat saya gitu. Semua Kakak Dan kalau kesuksesan yang paling mendasar buat saya itu ketika saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah saya kalau misalnya ada ilmu dan ilmu itu saya tidak bagikan, saya biasa istilahnya saya takut ilmu itu beku. Saya takut ilmu itu beku. Jadi sebisa mungkin ilmu itu saya bagikan ke siapapun gitu. Bahkan saya dulu orang yang tidak dikenal sekalipun. Saya pernah lagi kan saya hobi pemberdayaan. Saya hobi banget pemberdayaan. Bahkan kalaupun tidak ada support dari pemerintah itu saya jalan sendiri. Karena memang sudah jiwanya. Jadi pernah tuh pada saat lagi selesai COVID gitu, saya tidak ada kegiatan. Saya beli benang wol, saya beli kayak jarumnya itu saya bawa ke suatu desa yang saya lihat desa itu kok ibu-ibunya banyak tapi nggak ada kegiatan ya. Cuma ngerumpi ngobrol-ngobrol. Saya beli pisang, saya beli minyak goreng. Saya kumpulin ibu-ibunya ada 10-20 orang. Saya ajar bikin konektor masker. Kan saat itu masih laku kan karena masih ini. Covid itu kan masih masih ini kan menuju new normal saat itu kan masih butuh masker. Terus pisangnya itu saya bilang ini dengan
dengan pisang ini segini, dengan minyak. Saya bawakan juga dengan kemasan-kemasan supaya tidak ada alasan. Karena kalau nggak dibawa kemasannya nanti mereka beralasan lagi. Ini kalau setelah diproduksi dibungkus pakai apa? Saya bawa dengan kemasannya. Saya bilang ini dikupas, ini saya sampai ajar ini di ini. Kalau masalah penjualannya jangan pikir penjualan, nanti saya yang posting. Gitu. Saya sampai segitunya loh. Jadi kalau keluarga saya lihat ini anak kurang kerjaan atau apa? Ini anak kurang kerjaan atau apa kok sampai ke sana gitu. Karena memang jiwa saya dan saya selalu menanamkan dalam alam bawah sadar saya itu saya akan nemu sesuatu komunitas yang di situ saya akan banyak berbagi dan alhamdulillah sekarang saya nemu komunitas itu. Di situ. Iya, selalu kita berbagi dengan orang, ilmu kita itu insya Allah bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, jadi kalau misalnya di total dari 2016 akhirnya jadi pada saat COVID itu memang lagi usaha atau gimana Kak? Iya, di sana lagi jalan usahanya, cuman sudah harus pulang. Ibu telepon, saya pulang. Kadarullah lagi pas saya pulang itu ibu sakit. Jadi alhamdulillah saya masih bisa merawat ibu 5 bulan. Tapi sebelum ibu meninggal itu ibu pesan jangan balik lagi ke sana. Karena saya belum menikah Kak ya. Jadi ibu bilang di sini aja, kalau ibu sembuh nanti di Makassar aja kerja katanya. Kamu kan punya alhamdulillah punya skill ya. Pasti ada perusahaan atau apalah pasti. Iya, pasti adalah yang ini kamu kerja. Oh iya Bu ya, tenang aja. Ternyata itu kode dari ibu katanya. Jadi maksudnya pada saat COVID itu memang Kakak udah ada usaha atau gimana? Ada di Ternate, di Ternate, tapi kalau di Sulawesi Selatan Makassar belum. Saya kan ceritanya ke sini. Cuma karena dipanggil pulang sama ibu. Cuma pas ibu meninggal itu alat-alatnya sudah saya kirim ke Makassar. Ada oven, peralatan bakerynya. Saya semua. Iya, dikirim. Alat tempur ya? Iya, dikirim karena kan kita mau berperang kan harus ada senjata. Kita nggak bawa senjata. Kita nggak bawa senjata. Waduh, mati di tempat. Gitu. Jadi pas ibu meninggal sudah bismillah. Tapi sebelum mulai usaha ini itu saya kerja dulu yang 2 tahun itu. Saya kerja di perusahaan skincare sebagai konsultan bisnisnya selama 2 tahun. Kakak, jadi akhirnya kalau sahabat-sahabat kami kemarin itu kan kalau nama itu kan katanya nggak boleh sama ya, harus pokoknya di one and only, hanya satu-satu begitu. Nah, ketika akhirnya memutuskan untuk nama ini perjuangannya gimana? Iya, nama yang Marwa ini ya. Awalnya namanya itu kalau di Ternate itu Azalea Food Industry sebenarnya. Azalea cantik itu, sekali nama itu. Azalea itu nama bunga. Iya, bunga azalea, betul. Bunga di Eropa. Jadi bunga yang dipakai untuk ini kan bikin parfum ya. Iya, azalea itu dia kayak bunga yang di dalam ruangan, walaupun dia nggak kena matahari, nggak disiram, dia tuh bisa tetap tumbuh. Dia survive luar biasa. Bunga itu. Inspirasinya dari situ. Iya, terus dia sudah tumbuh, dia bisa mengeluarkan bunga lagi. Terus dia mengeluarkan harum, wangi yang sangat istimewa. Artinya bunga ini luar biasa. Dia tidak menunggu bantuan dari orang lain. Dia bisa tumbuh, dia bisa bahkan memberikan manfaat kan. Harumnya itu bisa. Cuma pas balik. Dan ternyata itu ada dalam diri Kakak loh. Oh, masya Allah. Itu nama brandnya itu Azalea. Cuma kemarin pas saya daftarkan di Haki sudah ada yang pakai Azalea itu. Dari daerah mana gitu sudah ada. Sebenarnya kan Kakak udah duluan ya. Iya, saya kan kita mendaftarkan ini kan merek di Haki. Hak kekayaan intelektual. Ternyata sudah ada yang pakai. Jadi saya bilang aduh Marwah aja deh nama saya gitu. Kalaupun Marwah ini ada, saya tinggal nambah di belakangnya. Jadi saya ganti jadi Marwah. Jadi beda ya? Iya. Sekalian membranding diri sendiri lah. Jadi kalau orang lihat Marwah punyanya ini Marwah gitu. Jadi Marwah Food Industry untuk satu-satunya loh itu. Iya, yang untuk yang kulinernya gitu. Kalau untuk yang beauty care-nya berarti Marwah Beauty Care. Gitu. Nah, terus akhirnya ini kan biasanya kan satu itu kan orang jatuh bangun gitu Kakak ya. Ini 2, 1 kali jalan. Ini survive-nya gimana? Wah, ini luar biasa ya perjalanannya ya. Kalau sejarahnya saya buka yang Marwah Beauty Care itu. Jadi pada saat saya kerja di perusahaan itu karena tuntutan profesi, kita harus cantik, kita harus glowing gitu. Saya tuh rutin ke klinik. Klinik X lah adalah. Klinik X. Wah, lumayan juga ya kalau ke klinik. Saya bilang, wah,
merogoh kocek juga nih. Belum lagi 2 minggu dokternya bilang nggak murah 2 minggu balik lagi ya. Wah, ada Dengan- passwordnya. Dengan Iya, budget yang sama. aduhai. Dia bilang balik lagi. Saya pulang ke rumah ya, namanya otak bisnisnya Yes. memang sudah ada bawaan. Oh, Saya oke, searching oke. di Google. Iya. Searching gimana sih kalau bikin usaha kayak gitu? Oh, dapat ininya, dapat ternyata ini kita bisa sekolah. Kita pun yang bukan latar belakang medis boleh berbisnis kecantikan gitu. Akhirnya saya pergi sekolah lah di Surabaya. Namanya ini ya, otak bisnisnya ya. Iya. Saya sekolah di Surabaya, langsung mengikuti 2 kelas. Kelas skincare estetik sama Korean needle. Padahal nggak ada dalam playlist hidup. Nggak ada, ya cuma begitulah namanya. Ada peluang. Yeah. Yang namanya pebisnis itu harus berani menangkap peluang. Ada peluang sambar. Jangan sampai peluang ini orang lain yang nyambar. Iya. Karena kalau bukan kita yang sambar, tetap akan disambar orang lain. Betul. Gitu. Oke. Saya ke Surabaya sekolah, dan satu kelas itu kami 40 orang, satu kelas itu 80%-nya dokter umum, dokter spesialis. Sementara kakak datang dari sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kecantikan gitu. Cuma saya memang sudah konsultan bisnis di perusahaan skincare. ada modal dikit lah. Ya, ada sih ya nih dikit-dikit. Jadi di situ bidan, perawat, medis lah semua. Iya. Saya belajar, pulang, habis itu saya beli semua peralatannya lengkap. Sekelas klinik lah, peralatannya lengkap ada. Udah bismillah mulai. Sudah dimulai bekerja sama juga dengan. Pada saat itu kayak udah jalan? Iya, udah jalan. Cuma begitulah namanya usaha, pasti kan kalau kita nggak nyoba kita tidak akan pernah tahu akan seperti ini. Ada ombak nih. Iya, ada ombak, akhirnya tidak terlalu jalan karena mungkin saat itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi usaha. Akhirnya dipindahkan ke rumah. Ada kebetulan alhamdulillah di rumah masih ada kamar yang kosong, dipindahkan ke rumah. Jadi sekarang jadi kayak beauty care untuk perawatan pribadi. Dan kalau ada teman atau sahabat silahkan monggo, tapi tetap bayar. Iya. Tapi minimal saya berpikir saya sudah tidak ke klinik karena peralatannya lengkap sama dengan di klinik gitu. Tapi kalau teman-teman yang mau perawatan tetap datang dengan harga yang terjangkau. Sangat jauh di bawah dari klinik. Nah, kalau gitu pertanyaan saya ini mau dijawab kakak. Bagaimana rasanya berjuang sendiri di awal sampai sudah ada di posisi seperti ini? Mohon izin. Kadang mau menyerah, iya pasti. Mau menyerah sering, ya bukan kadang tapi sering. Tapi kembali berpikir lagi ya, kita ini kalau dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa saja, itu bukan salahnya orang tua kita. Tapi kalau kita tidak bisa keluar dari zona itu salahnya kita. Iya. Ya, karena kita tidak bisa memilih dari mana kita dilahirkan. Kita nggak bisa memilih. Enggak. Tapi kita punya pilihan. Untuk bisa keluar dari zona itu. Karena saya pribadi dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Tapi saya berpikir sama kita juga anak kolong juga anak kolong juga. Terus kita di bawah kolong. Iya, saya dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Ibu saya itu penjual di pasar. Ayah saya nakoda kapal. Jadi saya jiwa perantaunya itu kombinasi dari kedua, ayah perantau kapal ibu, kan, ibu pedagang. Jadi dua-dua itu paket lengkap lah kakak. Paket lengkap lah, masuk ke saya semua. Jadi beraninya merantau ada di saya, pebisnisnya dari ibu gitu. Apalagi dengan seorang perempuan ya. Jadi teman-teman saya bilang berani banget ke Ternate gitu sampai 9 tahun. Pulang ke sini Covid, kamu nggak, bahkan ada keluarga saya yang ngomong gini, kamu 9 tahun ke Ternate pulang kan pada saat Covid itu saya bertahan dengan membuat keripik pisang saat itu. Karena saya orangnya nggak bisa diam. Nah, saya nggak mau minta uang lirik gitu. Sana lirik sini ada peluang. Iya, ada peluang, ada pisang ya bikin gitu. Yang penting saya bisa bertahan. Sampai om saya tuh ngomong gini, kamu jauh-jauh ke Ternate 9 tahun, pulang kok cuma jadi penjual keripik pisang. Saya bikin apa jauh-jauh ke sana? Iya, tapi kan saya nggak mungkin melawan. Iya aja. Cuma pikiran saya begini, 9 tahun saya di Ternate itu memang yang saya bawa pulang itu bukan dalam bentuk uang, tapi ilmu dan pengalaman yang di sana itulah yang tak ternilai dengan uang. Itulah yang tak ternilai. Dan akhirnya sekarang kakak udah ini ya, udah bagi ke orang-orang di sekitar. Iya, alhamdulillah yang saya setelah itu kan alhamdulillah sekarang sudah mandiri lah. Sudah mandiri. Nah, terus bagaimana kakak menjaga supaya kehidupan ini maksudnya atmosfer suasana kerja kakak dan teman-teman pekerja ini supaya tetap selalu harmonis begitu?
Menjaga ini yang pertama komunikasi pasti ya. Kita kalau dengan karyawan itu saya selalu bilang ke mereka, saya tidak pernah menganggap kalian adalah karyawan. Saya selalu menganggap kalian itu adalah keluarga. Kenapa? Karena ini bukan usaha saya. Saya bilang ini usaha kita bersama. Kenapa? Karena kita sama-sama cari rezeki di sini. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir. Iya. Jadi jangan pernah berpikir ini kan usahanya Kak Marwa, saya santai aja deh. Jangan. Kenapa? Kita sama-sama cari rezeki di sini. Bahasa pasarnya itu kita sama-sama cari makan di piring yang sama. Piring ini ada pecah sedikit, bukan cuma ngaruh ke saya. Iya enggak? Jadi kita sama-sama jaga piring ini supaya piring ini tetap terisi nasi. Ini bahasa pasarnya Tapi insya Allah yang mendengarkan ini paham maksud saya gitu. Jadi saya nggak pernah menganggap mereka ini karyawan saya, enggak. Saya bahkan mereka itu tapi saya bisa menempatkan pada saat saya harus marah. Ya saya marah. Pada saat saya harus apresiasi mereka, mungkin mereka melakukan prestasi, saya apresiasi. Pada saat saya harus bercanda sebagai layaknya kita temen gitu, kami kayak bestie gitu. Tapi ada saatnya juga saya jadi owner. Jadi saya bisa jadi bunglon. Betul. Bisa menempatkan diri jadi apapun gitu. Ya jadi atmosfer itu harus selalu positif. Yang namanya up and down pasti selalu ada. Pasti selalu ada. Nggak bisa dihindari. Nggak bisa. Itu sudah manusiawi banget up and down. Pada saat saya juga lagi down karena apa ya, manusia ini kan kita manusiawi, pada tiba-tiba ada masalah di pekerjaan yang lain atau di luar, kita pulang ke rumah masih harus dengan kita harus tetap kelihatan strong di depan. Sama kami juga di sini loh Kakak. Orang nggak tahu kita lagi hati gimana. Hei, kamu apa kabar? Hai. Hai gitu. Dan sedikit menjaga itu. Iya, menjaga itu dan selalu berusaha berada di lingkungan yang positif itu penting. Penting. Kenapa? Lingkungan ini sangat mempengaruhi kita. Pola pikir kita itu dari lingkungan. Jadi berusahalah berada di circle yang positif. Saja sedikit udah. Ya kayak istilah, ya bahasa pasar lagi ya, nggak apa-apa ya saya kasih bahasa pasar lagi. Iya, istilahnya tuh gini. Ini bukan ada diskriminasi pekerjaan atau enggak. Tapi contoh aja. Kalau kita berteman dengan berteman atau berdekatan dengan penjual ikan, walaupun kita nggak nyentuh ikannya, kita pasti akan tetap ada bau ikannya. Ini analoginya aja. Tapi kalau kita berteman, bergaul, berdekatan dengan orang penjual parfum nih, kita nggak nyentuh parfumnya, kita cuma karena bergaul, kita pulang pasti harum. Begitu pentingnya itu circle yang positif. Begitu pentingnya, itu sangat mempengaruhi kita mau jadi apa. Lihat lingkungannya dia seperti apa. Kalau lingkungan itu positif, kita akan terbang jauh. Iya, lingkungan itu. Jadi sebisa mungkin, karena kita juga tidak bisa menghindari lingkungan toksik tidak bisa. Pasti ada. Pasti ada, cuma bagaimana kita pintar-pintarnya memfilter. Gitu. Jadi tidak juga kita langsung cut pertemanan, tidak, tetap menjaga silaturahmi tetap, tapi bagaimana kita memfilter itu dan kita tetap berada di poros dengan circle-circle yang positif. Circle positif itu yang seperti apa sih? Circle positif itu yang senang melihat kita senang. Senang melihat kita senang. Senang melihat kita sukses. Tapi kan itu berat loh Kakak. Iya, susah kan cari circle itu ya. Kita harus cari circle. Apalagi di kompetisi seperti ini. Wah, kita harus cari circle yang pada saat kita lagi ngomongin bisnis nih, kita lagi ngobrol bisnis, bisnisku ada kendala kayak gini. Dia ikut memikirkan. Gimana Kak kalau kayak gini? Itu circle positif. Carilah circle seperti itu, genggam mereka sampai kalian sama-sama sukses. Asik. Yes. Berarti ini juga sudah jadi secara nggak langsung untuk teman-teman di luar sana Kakak ya, mungkin ada support yang mungkin bisa Kakak bagi, bahwa mereka tuh udah punya nih ceritanya, sudah punya, tapi Kakak tadi bilang, aduh kayaknya mungkin bukan di sini tempat saya, atau mungkin ya udahlah gitu. Padahal udah nyerah duluan. Ada tipsnya. Tapi. Iya, tipsnya itu begini, jangan pernah berhenti untuk berkenalan, bertemu dengan orang baru setiap harinya. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu di mana rezeki kita akan dipertemukan sama Allah gitu. Jangan pernah berhenti. Jadi rugilah dalam sehari nggak kenal dengan orang baru.
Jadi perbanyak circle. Jangan kita ini kaku hanya dengan satu circle dan saya nggak mau. Saya udah nyaman di sini Saya lah, udah nggak nyaman mau. di sini. Jangan, karena di dunia ini ada banyak orang loh, ada banyak pengalaman, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari banyak orang. Saya selalu suka dengan yang pernah saya dengar itu dan saya mengikuti itu. Siapapun orang yang saya temui itu adalah guru. Siapapun itu. Dan hari ini aku bertemu dengan salah satu sesuatu yang Tuhan izinkan kita ketemu loh kakak. Ya saya gitu. Siapapun yang saya temui itu, orang yang saya kenal itu, yang saya temui itu adalah guru, dan dimanapun tempatnya itu adalah sekolah menurut saya. Saya belajar gitu. Kita jangan pernah merasa puas gitu. Jadi selalu mengosongkan gelas. Karena setiap orang itu pasti punya sesuatu dalam dirinya, Kak. Pasti. Bahkan dari seorang yang nakal atau berandalan sekalipun, kita pasti bisa belajar sesuatu dari dia. Selalu. Saya kalau makanya orang bilang gini, kamu tuh kalau ketemu orang kenalan kok banyak tanya atau banyak ini, itu nanya itu belajar. Karena apapun yang dia sampaikan itu adalah pelajaran. Dimanapun dan kapanpun kakak ya. Iya, itu kita pasti itu adalah belajar. Jadi kuncinya tadi pada saat ada teman yang bilang, aduh saya kan udah punya circle ini gimana? Tanpa meninggalkan circle ini, tapi kalau ada toksiknya batasi. Jangan udah tahu udah toksik malah nyaman di situ. Jangan. Kapan kita bertumbuh kalau kayak gitu? Jadi udah tahu ini ada toksik, pelan-pelan narik diri, cari circle baru. Yang tadi yang kakak bilang itu ya, maksudnya mereka senang ketika lihat kita. Iya, senang cari circle baru, dan itu banyak. Kalau kita nggak nyari, kita nggak nemu. Ternyata itu ada kakak. Ada dan banyak. Contoh nih, sekarang saya lagi kuliah di Kahfi. Oh, boleh nggak direkam lagi? Boleh. Supaya ini. Om Fandi nggak apa-apa ya. Sambil maaf ya kak ya. Sambil di. Oke, sekarang ini saya lagi kuliah di Kahfi Halide Motivator School, Makassar. Itu satu-satunya kampus motivator yang gratis di seluruh Indonesia, pertama dan gratis di seluruh Indonesia. Iya, kita belajar di dalam tentang semester 1 itu tentang psikofundamen, dasar-dasar psikologi. Kita belajar tentang public speaker, kita belajar tentang fikir. Dan ini adalah cabang ke-7 di seluruh Indonesia. Ada 12 cabang di seluruh Indonesia. Dan Makassar salah satu tempat salah satu dipilih, ada cabangnya di sini di Adiaksa. Dan itu kita gratis kuliah selama 2 tahun. Selama 2 tahun, dan setelah lulus di sana kita dapat titel non akademis. Itu titelnya CPSM, Certified Public Speaking Mastery. Gratis. Dan udah paket lengkap tuh kan. Iya. Dan itu kita belajar di sana gratis, dan itu circle-nya Masya Allah dijamin ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Berarti 99% itu circle positif di dalam. Siapa saja sih yang kuliah di dalam, banyak dari berbagai latar belakang. Profesor ada, doktor ada, dosen banyak. Nah bayangkan aja, mereka nggak berhenti belajar loh kan. Padahal mereka sudah seorang public speaker ya, karena mereka sudah spesialis di situ, tapi masih belajar di sini. Guru banyak, mahasiswa apalagi banyak di dalam gitu. Dan insya Allah nanti Desember akan ada penerimaan mahasiswa baru. Mungkin kami bisa jalan-jalan ke sini ya untuk promo boleh untuk kakak, promo. Boleh. Boleh. Teman-teman yang lagi di sana menyimak, halo, sukses semua. Di Kahfi Halide Motivator School namanya. Dan itu kalau ada yang seperti yang kakak tanya tadi, gimana kalau kita, bagaimana sih caranya mencari circle yang positif? Salah satunya bisa gabung kuliah di Kahfi. Itu insya Allah itu di dalam itu circle-nya orang-orang positif. Udah semua. Lengkap semua di situ kakak ya. Kalau ada yang masih bingung, saya gimana ya, saya mau cari circle yang positif, yuk join di Kahfi, belajar sama-sama kita di Kahfi. Gitu. Jadi planning ke depan kakak ini yang akan terus dikejar lagi ke depannya apa nih kakak? Mungkin dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat, yang sekarang produk saya yang lagi saya buat ini kan masih dalam produk yang basah ya, yang tahannya 5-7 hari. Sekarang ini saya lagi sedang berinovasi, alhamdulillah sudah selesai finishing di kemasan. Saya lagi berinovasi buat itu kribol, namanya keripik bolu. Waduh. Jadi bolunya itu dibuat seperti keripik. Dan alhamdulillah saya sudah komunikasi dengan manajernya Indomaret.
Insya Allah saya lagi ngatur jadwal untuk audiens dengan mereka, bawa sampel produk. Insya Allah doakan semua yang mendengarkan. Tuhan lancarkan kakak. Iya, semoga Tuhan buka produknya jalan. bisa masuk di Indomaret dan bisa diterima di seluruh outlet seluruh Indonesia. Amin. Iya. Oke. Iya kakak. Ini kita masih bisa tambah jam gak sih? Udah cukup Udah ya. cukup. Aduh, kakak nanti kapan-kapan ini ya. Siap, kita ketemu lagi dengan cerita yang lain, part cerita yang 2. baru. Oke, part 2. Siap, Oke. siap. Kakak Marwa, owner Marwa Cake and Bakery dan juga Marwa Beauty Care. Kakak sukses ya. Amin, amin. Sukses juga buat. Ini mungkin kakak nggak sadar ya bahwa sudah ada jembatan loh, jembatan berkah ke akhirat yang udah kakak bangun ini sebenarnya. Iya kakak ya. Oke, amin. Semakin sukses, makin berjaya. Bukan cuma di Makassar tapi menyeberang sampai kemanapun yang Tuhan izinkan kakak ya. Amin, amin. Oke, jangan lupakan kita di Perempat ya. Siap, tunggu ya kalau jalan-jalan ke sini jangan bosan-bosan. Kakak terima kasih, sukses selalu. Sama-sama. Sahabat muda dimanapun berada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabaratna Pro 4